Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat yang berbahagia, berjumpa kembali bersama kami dalam malam muhasabah dan munajat Quran. Tapi kali ini mungkin sampai beberapa hari ke depan edisinya edisi khusus gitu. Ya Ustaz Denen ya? Iya. Insya Allah. Edisi khususnya adalah tentang bagaimana cara kita menyikapi resesi ekonomi yang sudah masuk sebelumnya, sebelum bulan September, tetapi pemerintah menetapkan bahwa per awal bahwa di kuartal ketiga ini kemungkinan besar kita masih dalam posisi seperti atau mungkin lebih buruk lagi atau lebih ringan lagi, tetapi tetap dalam masa masih di bawah 1%. Nah, karenanya agar tadabbur Quran kita senantiasa bisa memberikan solusi praktis, maka pada malam hari ini tema kita seputar tadabbur tentang ayat-ayat dalam rangka menghadapi resesi ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang berbahagia, saya membaca fikih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang krisis yang pernah terjadi pada masa itu, di masa kepemimpinan beliau, yang disebut dengan krisis tahun Ramadah. Baik, krisis tahun Ramadah. Yang dimaksud dengan tahun Ramadah dapat dikenali dari sifatnya. Jadi para sejarawan mendalami kata Ramadah itu dari sisi sifatnya. At-Tabari menjelaskan bahwa yang disebut dengan Ramadah itu katanya manusia tertimpa bencana kelaparan berat sebab kemarau panjang dan paceklik. Dan demikian itu adalah tahun yang disebut tahun Ramadah. Jadi kalau ada musim paceklik dan kemarau panjang sehingga kesulitan atau terjadi krisis ekonomi, maka itu disebut dengan tahun Ramadah menurut At-Tabari. Dan Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa sifat yang disebut tahun Ramadah, katanya manusia tertimpa bencana berat di mana daerah-daerah kekeringan, binatang mati bergelimpangan, dan manusia kelaparan. Hingga manusia terlihat mengangkat tulang yang rusak dan menggali lubang tikus untuk mengeluarkan apa yang di dalamnya. Ini pada prinsipnya sama, kemarau panjang dan paceklik, tapi oleh Ibnu Sa'ad digambarkan bahwa banyak orang mati bergelimpangan, begitu juga hewan, saking kelaparannya orang maka ya menggali-gali di balik tulang bahkan sampai ke lubang tikus untuk mendapatkan makanan. Ustaz Deden, saya pernah punya teman saking miskinnya kemudian di masa paceklik selalu makan tikus besar tiap hari di Jawa Tengah pada masa beliau masih kecil.
Orang ini menceritakan kepada saya sudah tua. Jadi sudah terbiasa itu makan tikus besar. Karena tidak adanya makanan lain. Tidak ada makanan. Nah, dalam kondisi seperti itu, secara fikih ekonomi bisa disebut dengan tahun Ramadah menurut Ibnu Sa'ad. Kemudian Ibnu Katsir berkata, pada tahun Ramadah terjadi paceklik yang mewabah di daerah Hijaz dan manusia sangat kelaparan. Hijaz, seputar Saudi sekarang, juga pernah terjadi paceklik. Maka kata Ibnu Katsir, kalau itu terjadi kemudian orang kelaparan, berarti itu yang disebut dengan tahun Ramadah. Nanti kita akan jelaskan kenapa kok namanya Ramadah. Kemudian, menurut Ibnu Khaldun, pada tahun 18 Hijriah, manusia tertimpa paceklik berat dan kekeringan yang berakibat kelaparan yang belum pernah terjadi yang sepertinya, disertai wabah yang datang kepada semua manusia. Itu gambaran Ramadah versi Ibnu Khaldun, sebagaimana yang beliau lihat pada tahun 18 Hijriah. Hasil penelitiannya tentunya. Ketika manusia tertimpa paceklik berat dan kekeringan yang berakibat pada kelaparan. Nah, dari keterangan sifat di atas dapat kita ketahui bahwa tahun Ramadah adalah krisis ekonomi yang tercermin dalam kelaparan umum yang berat yang menimpa sebagian daerah khilafah pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun sebab penamaan tahun krisis disebut dengan Ramadah karena alasan yang pertama, krisis ini dinamakan tahun Ramadah karena bumi menghitam akibat sedikitnya hujan hingga warnanya seperti ramad atau abu-abu. Abu. Iya, atau seperti abu maksudnya. Warnanya seperti abu. Seperti abu. Iya, jadi abu-abu. Emang warnanya begitu sih? Ramad. Warna abu, abu-abu. Bisa agak hitam juga sih. Iya. Ramad. Kemudian kenapa dikatakan tahun Ramadan? Dikarenakan bumi menghembuskan angin debu seperti abu. Atau yang ketiga, sesungguhnya hal itu merupakan kebinasaan. Ibnu Manzur berkata, Ramada atau Armada adalah ungkapan jika terjadi kebinasaan dan tahun Ramadah telah maklum. Dinamakan seperti itu karena manusia banyak yang meninggal dan harta banyak yang rusak dalam tahun tersebut. Nah baik, mayoritas riwayat sepakat mengatakan bahwa krisis Ramadan terjadi pada tahun 18 Hijriah. Ada perbedaan pendapat tetapi beda tipis 17 atau awal akhir tahun 17 Hijriah atau awal tahun 18 Hijriah. Dan dalam satu riwayat disebutkan bahwa tahun Ramadan terjadi setelah Haji tahun 18 Hijriah. Baik. Ini krisis yang terjadi di masa Umar bin Khattab. Nah sekarang saya tidak ingin kepada detail-detail peristiwanya, kapan terjadinya, batas tempat terjadinya. Saya ingin masuk kepada pembahasan sebab apa yang menyebabkan krisis Ramadan ini. Sahabat-sahabat yang berbahagia, tentu sebagai orang beriman di masa COVID-19, wabah pandemi, kemudian ada resesi ekonomi, ini boleh jadi akan juga menimpa kita ke wilayah atau masuk ke ranah krisis. Karena krisis ini merupakan efek daripada resesi. Nah dalam kondisi seperti ini, kadal faqr ayyakuna kufran. Bisa saja kefakiran ini menjurus pada kekufuran.
Dan yang kedua, ini pula yang menjadi sebab masuknya musuh-musuh Islam, di mana mereka datang dengan harta dan makanan, sehingga gampang sekali pindah agama. Nah karenanya mari kita hadapi dengan benar situasi seperti ini dan saling menasihati satu sama lain. Itulah karenanya kenapa kaji-kaji kita yang harusnya melanjutkan surah Al-Adiyat yang kita lagi asik-asiknya kemarin, tapi rasanya dosa kalau kita tidak siaga resesi ekonomi. Ya. Gitu Ustaz Deden ya. Jadi justru siaga resesi ekonomi ini di MQ merupakan pengamalan dari Al-Adiyat ayat 1. Iya. Jadi kalau kita sekarang membahas resesi ekonomi, berarti sedang mengamalkan Al-Adiyat ayat 1 itu. Baik, silakan Ustaz Deden dulu masuk. Nanti saya akan tambahkan pada hal-hal teknis. Berarti dari yang sudah dipaparkan menurut At-Tabari dalam tarikhnya, juga Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya, Ibnu Katsir dalam tarikhnya tentang Ramadan. Terakhir Ibnu Khaldun. Juga Ibnu Khaldun belakangan. Iya. Ternyata krisis ekonomi bahkan bisa menimpa masa di mana pemimpinnya pemimpin yang adil. Iya, bisa. Dalam kasus Umar bin Khattab ini ya. Ini terbukti terjadi tahun Ramadan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Iya. Ini saya lihat bagaimana ketakwaan seorang pemimpin pada akhirnya bisa mengubah tahun Ramadan menjadi tahun yang penuh dengan kesejahteraan. Takwa. Dengan tahun takwa. Jadi takwanya seorang pemimpin yang kemudian ditembuskan takwa itu kepada yang dipimpinnya, maka mengubah tahun Ramadan menjadi tahun keemasan. Iya. Saya masih teringat ketika awal COVID-19 ini tentang gempa yang pernah saya bahas di beberapa tempat, terjadi juga pada zaman Umar. Iya. Jadi rupanya pada zaman Umar ini banyak sekali contoh-contoh kejadian-kejadian yang menimpa umat, termasuk gempa pernah terjadi, bahkan ternyata krisis ekonomi pun juga pernah terjadi. Iya. Nah, Umar bin Khattab di dalam pidatonya, dalam khutbahnya itu selalu mengaitkan apa yang terjadi, misalkan gempa, juga krisis yang lain itu kepada maksiat. Tidak semata-mata ada musibah atau ada gempa atau ada hal buruk menimpa, maka itu disebabkan oleh maksiat penduduk negeri itu. Umar selalu ke situ. Itu pemimpin mengarahkannya ke situ dulu. Iya. Mungkin juga dari masa Ramadan ini pernah kemudian Umar bin Khattab menghentikan potong tangan bagi pencuri sementara di masa Ramadan ini, sehingga setelah selesai kemudian masalah ekonominya baru kemudian potong tangan lagi pencuri diberlakukan lagi. Dan bahkan konon katanya Umar pun ketika masa Ramadan ini juga nggak makan kecuali hanya roti kering sama minyak samin itu katanya. Walaupun beliau sebagai seorang pemimpin bisa saja. Iya. Tapi inilah sikap pemimpin yang adil itu. Inilah sikap pemimpin yang adil. Artinya kalau tahun Ramadan bisa menimpa masa di mana umat Islam dipimpin oleh seorang yang soleh dan takwa seperti Umar bin Khattab, maka bagaimana dengan keadaan negeri di mana misalkan di belahan bumi ini banyak pemimpin atau banyak yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala tak lagi menonjol ketakwaannya. Ya, baik. Sahabat-sahabat yang berbahagia,
ada sebab kenapa dulu terjadi krisis Ramadah. Ada dua sebabnya. Pertama sebab material dan yang kedua sebab non materi. Ya, ada dua sebab. Sebab material dan sebab non materi atau sebab maknawi. Nah, kenapa terjadi krisis pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memimpin? Bangsa Arab, Jazirah Arab itu hidup dengan perdagangan dan pertanian. Pertanian di sini tentu termasuk juga peternakan. Nah, perdagangan dan pertanian serta peternakan ini merupakan sumber kehidupan atau pencarian ekonominya bangsa Arab di Jazirah Arab pada masa itu. Nah, sekarang apa yang menyebabkannya? Sejarah mencatat. Yang pertama, sulitnya air. Tidak ada air atau sedikit sekali air. Apa sebabnya? Karena tidak turun hujan dan itu sangat berdampak besar terhadap kegiatan-kegiatan pertanian. Jadi yang pertama adalah karena sulitnya mendapatkan air. Sedangkan faktor kedua adalah berdampak terhadap kegiatan perdagangan bangsa Arab, yaitu munculnya wabah pes. Wabah pes di negeri Syam. Ada epidemi, di mana banyak orang yang meninggal dalam wabah tersebut sehingga manusia sibuk terhadap diri mereka. Sedangkan para pedagang yang mondar-mandir ke Syam menjadi berhenti dari melakukan aktivitas. Setelah mereka mendengar tersebarnya penyakit atau epidemi yang ada di Syam. Ini salah satu dari dua dari faktor kenapa terjadi Ramadah di masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ada sebab langsung, ada sebab tidak langsung. Kasusnya di sini secara fisik. Nah, apa yang terjadi sekarang yang menimpa kita, saya kira kita perlu mengerti supaya kita tahu bagaimana cara menyikapinya. Baik. Kemudian sebab terpenting terjadinya krisis ekonomi juga pada masa Ramadah. Namun sebagian peneliti menambahkan sebab-sebab lain yang perlu didiskusikan juga. Selain dua sebab material itu ada sebab lain ternyata. Yang pertama katanya terjadinya urbanisasi besar-besaran ke Madinah. Akan tetapi karena sumber-sumber perekonomian di Madinah terbatas dan tidak siapnya Madinah dalam menyambut orang yang eksodus ke sana, maka terjadilah kesempitan perekonomian. Ini diantaranya. Yang lain adalah sibuknya kaum muslimin dalam pergerakan jihad dan penaklukan wilayah di Irak, Syam, dan Mesir. Juga menyumbang sebab sedikitnya perhatian terhadap pertanian dan sumber-sumber air dan tempat penggembalaan ternak. Wah, ini kalau begini bahaya juga kita nih. Sawah-sawah dijualin. Iya. Ya. Dijadikan perumahan semua, tiba-tiba terjadi pacaklik. Wah, mau nanam apa? Sekarang tanahnya sudah jadi perumahan. Sudah jadi properti. Yang ketiga, Rasulullah SAW memutuskan penduduk Khaybar yang Yahudi untuk tetap tinggal di Khaybar agar mereka mengerjakan lahan pertanian dengan bagian separuh dari hasilnya, sedangkan separuh yang lain bagi kaum muslimin. Di mana sebab yang mendorong Rasulullah memperlakukan hal ini adalah bahwa kaum muslimin sibuk dengan jihad dan menyebarkan dakwah sehingga mereka tidak memiliki waktu atau tidak adanya jumlah tenaga pekerja yang mencukupi untuk menggarap lahan pertanian di Khaybar. Nah, ini penyebabnya juga yang ketiga, secara analisis. Nah, berarti penting sekali ya strategi pemanfaatan lahan dan alokasi sumber daya manusia. Sangat penting. Ya, nah para sahabat dari sini kita sudah melihat ada dua sebab material kenapa terjadi krisis pada masa Umar bin Khattab. Pertama sulitnya air, yang kedua terjadi epidemi di Syam sehingga mengganggu
proses keluar masuknya atau ekspor impor barang dan kebutuhan di Mekah. Nah, di antara sebab lainnya adalah urbanisasi besar-besaran dari luar masuk ke Madinah, sementara ketersediaan lahan ekonomi di Madinah sangat sempit. Yang kedua, sibuknya umat Islam dengan urusan jihad, karena mungkin pada saat itu jumlah umat Islam tidak cukup banyak untuk menghadapi kekuatan pasukan multi kafir yang multi pasukan, sehingga tersedot semua ke sana dan lupa bertani, berkebun dan menjalankan roda ekonomi. Nah, di sisi lain di Khaybar pun demikian. Sedikit penghasilan dari Khaybar karena tidak ada sumber daya tenaga yang bisa dialokasikan untuk ikut membantu pertanian di Khaybar. Nah, sampai di sini saya ingin bacakan lagi sebab maknawi. Ya, apa sebab lain secara maknawi yang menyebabkan terjadinya paceklik, terjadinya resesi atau krisis ekonomi pada masa itu? Beberapa sebab yang telah disebutkan merupakan sebab material yang nampak nyata bagi krisis Ramadan. Namun, sistem kajian dalam Islam tidak hanya berhenti pada sebab-sebab krisis dan terapinya yang seperti itu saja. Bahkan Islam peduli tentang kajian sebab-sebab maknawi yang berdampak pada perilaku individu masyarakat dan kelompoknya. Dan sejauh mana komitmen terhadap ajaran-ajaran Islam. Ini juga tidak bisa dipisahkan, sebab maknawi ini. Sesungguhnya, seorang muslim percaya bahwa ketaatan dan kemaksiatan juga memiliki dampak material yang bisa dirasakan di dunia dan akhirat. Karena itu, seorang muslim ketika melihat terjadinya kemarau panjang, umpamanya, maka dia menuduh dirinya dan mencari sebab tersebut dalam perilaku dan perbuatannya. Dalam hal ini Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya musibah disebabkan banyaknya perzinahan dan sesungguhnya tertahannya hujan disebabkan para hakim yang jahat dan para pemimpin yang zalim. Ini diantara sebab maknawi kenapa terjadi krisis. Dan ketika terjadi gempa bumi pada masa Umar radhiyallahu anhu, maka beliau menyampaikan khutbah kepada manusia dan mengatakan, wahai manusia, tidaklah gempa ini melainkan dari sesuatu kemungkaran yang telah kamu lakukan. Demi zat yang diriku di tangannya, jika gempa ini terulang lagi, maka tidak akan aku tempatkan kalian di sana selama-lamanya. Dan beliau berkata tentang krisis Ramadan, wahai manusia, sesungguhnya aku khawatir jika kemurkaan Allah merata kepada kita semua. Boleh jadi dikatakan bahwa demikian itu merupakan masalah gaib yang tidak diketahui dengan mata telanjang. Dan karena itu dia tidak bisa diterima sama sekali dalam ilmu pengetahuan. Ini ya boleh jadi disangkal oleh orang-orang yang tidak yakin kepada agamanya. Iya, tapi buktinya Umar bin Khattab menyelesaikan krisis Ramadan dimulai dari perbaikan ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat. Iya. Dari situ mulainya. Nah, coba Ustaz Dedan jelaskan walau an ahlal qura amanu wattaqwa sebagai pembuka solusi pada malam hari ini. Nanti saya bacakan juga beberapa poin-poin solusi praktisnya. Ya, di dalam surah Al-A'raf terdapat ayat walau anna ahlal qura, dan sekiranya penduduk negeri-negeri itu amanu, beriman, walau anna ahlal qura amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim, maka pasti kami akan bukakan kepada mereka barokatin, keberkahan-keberkahan,
la fatahna alaihim barakatim minas sama'i, dari langit, wal ardi, dan bumi. Ahlul Qura menunjuk pada surah Al-A'raf itu kepada kaum-kaum dan bangsa-bangsa yang dibinasakan oleh Allah karena dosanya. Di antaranya ada kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Hud, dan kaum Nabi Nuh. Maka setelah pada surah Al-A'raf ini diuraikan kisah bagaimana Allah perlakukan kaum-kaum yang durhaka itu dengan menimpakan azab di dunia, Allah tutup ceritanya dengan walau anna ahlal qura. Sekiranya bangsa-bangsa yang dimusnahkan itu, kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Nuh, mereka beriman dan bertakwa. Karena mereka itu diazab sebelum ada azab yang mengerikan seperti gempa dan lain-lain, itu ada al-ba'sa wad-dharra. Iya. Al-ba'sa wad-dharra inilah mungkin yang disebut dengan krisis ekonomi. Iya. Nah, maka kendati pun mereka sudah sebegitu parah dosanya, sekali saja mereka beriman dan bertakwa, maka la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Maka berkah dari langit, berkah dari bumi akan dibukakan kepada mereka. Ini terkait orang-orang yang sudah dimusnahkan. Nah, sekarang kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masih hidup. Indonesia, negeri kita, belum diazab Allah, bahkan diberikan tangguh yang tidak diberikan kepada umat-umat selain umat Muhammad. Maka masih ada kesempatan untuk beriman, masih ada kesempatan untuk bertakwa, dan juga tentu masih ada peluang Allah bukakan barokah dari langit dan bumi. Ada tafsirnya, la fatahna itu secara harfiah artinya maka pasti kami bukakan. Tapi ada tafsir di situ wajhani, dua pemaknaan, wajah pemaknaan dari kata membuka. Pertama, rozakna, kami pasti berikan rizki. Ya. Berarti ini rizki ini ketika Allah katakan la rozakna, maka pasti kami berikan rezeki dari langit dan dari bumi, itu selesai krisis ekonomi. Juga apalagi disebut sebelum krisis resesi ekonomi selesai. Ada juga kemudian la fatahna itu bukan sekadar memberikan rezeki, tapi la wassa'na, Allah berikan kelimpahan rezeki. Iya. Barakatin minas sama, ada dua tafsirnya. Pertama, barakatin minas sama itu hujan. Yang kedua, qabulud du'a, diijabah doa. Kemudian barokah dari bumi itu pohon-pohon, tanaman-tanaman, buah-buahan, dan juga barokah bumi itu tashilul hajat, dimudahkan segala kebutuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah para sahabat. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Deden penjelasannya tentang kiat-kiat bagaimana menghadapi resesi ekonomi ini. Sebelum saya bacakan 5 langkah Umar bin Khattab dalam menghadapi resesi ekonomi, kita ngobrol dulu sedikit. Jadi tentang amanu wattaqaw ini. Kita bersifat makro dulu. Akan lebih baik dalam kondisi seperti ini adalah ketika kita menuduh diri sendiri dulu. Jangan terlalu cepat lari dari kesalahan diri. Misalnya semata-mata mengatakan, wah ini gara-gara COVID-19. Kalau memang COVID-19 itu adalah pembawa bencana, loh buktinya perusahaan farmasi kaya raya sekarang. Yeah. Loh buktinya operator seluler kaya raya sekarang. Yeah.
Dan buktinya bisnis-bisnis apapun yang dikelola secara online bukan sekarang lagi booming. Jadi apakah, di sinilah, apakah pandemi COVID-19 ini yang menyebabkan resesi katakanlah adalah penyebab bencana ataukah kita yang bermasalah? Nah ini cara pandang penting orang beriman dan bertakwa. Sebab setiap peristiwa yang dari Allah Subhanahu wa taala datangnya, jika kita menganggapnya itu sebagai musibah, biasanya adalah akibat perilaku kita sendiri. Jadi walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sebelum kita jauh mengantisipasi peristiwa resesi ekonomi ini, maka kita harus melihat dulu diri kita secara individu, diri kita secara keluarga, dan diri kita sebagai sebuah masyarakat atau diri kita sebagai sebuah bangsa. Karena perbuatan Allah tidak perlu kita pertanyakan, kitalah yang harus mempertanyakan diri sendiri. Begitulah cara orang beriman menyikapi situasi. Nah rupanya di ujung sana dari Yogyakarta, dari Jogokarian telah terhubung bersama kita Ustadz Jazir. Assalamualaikum Ustadz Jazir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini masih bersama Ustadz Abdus Somad ini di Sheraton nih, Muslim United ini. Alhamdulillah. Ustadz Jazir, rupanya masih sibuk nih ya. Enggak, silakan. Ya, kan pemerintah mengatakan bulan depan ya, ini bulan September ini 99,90% akan terjadi resesi ekonomi. Alhamdulillah. Akhirnya pemerintah mau jujur dan terbuka juga. Walaupun para peneliti mengatakan sebetulnya sudah terjadi dari sebelum-sebelumnya. Nah, kami baru membincangkan tadi bagaimana seharusnya umat Islam ini menyikapi resesi. Sama-sama kita ketahui definisi resesi adalah ketika pertumbuhan ekonomi di bawah 1%, 2 kuartal berturut-turut, dan kelihatannya sampai kuartal ketiga atau kuartal keempat di Desember nanti kemungkinan masih minus. Minusnya bisa berkurang, bisa tambah buruk. Nah, tapi intinya masih pada posisi minus. Nah dalam kondisi seperti ini, alhamdulillah Masjid Jogokarian sudah melakukan sebuah praktek ekonomi masjid yang bermanfaat buat masyarakat. Kira-kira begitu. Nah, mungkin ya, ini bisa menjadi solusi konkret, gampang, kelihatan buat masyarakat saat ini. Kira-kira begitu Ustaz Jazir. Kira-kira baik, apa yang bisa dibagi buat kita, buat umat? Ya baik, yang pertama kami menyikapi ini kembali kepada petunjuk Allah di dalam surat Al-Baqarah 155. Walanabluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju' wan naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi diawali dari musibah pandemi yang mendatangkan al-khauf, rasa khawatir, rasa takut ke seluruh masyarakat. Kalau rasa takut al-khauf ini tidak terangkat, maka ujian itu akan meningkat menjadi al-ju', kekurangan pangan. Itu bisa meningkat lagi ke wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, artinya bangkrutnya dunia usaha. Ya, wal anfus, kemudian kematian, yang terakhir wasamarat, kalau di dalam tafsir Kementerian Agama itu ditafsirkan sebagai kekurangan pengharapan, orang pada putus harapan. Ini sebetulnya fenomena seperti ini sudah pernah terjadi di Indonesia tahun 1964 pada waktu itu, ketika Soekarno tahun 1963 pidato di Majelis Umum PBB membela Tiongkok sampai keluar dari PBB, kemudian membuat poros Jakarta Peking, ya,
Kalau sekarang poros Jakarta Beijing ya, kalau zaman 64 itu poros Jakarta Peking. Jadi mengkhianati sila pertama ketuhanan yang Maha Esa yang menolak ateisme tapi justru menangkul komunis, membangun nasakon ya waktu itu. Kemudian Allah mendatangkan musibah pada waktu itu sebagai ujian berupa penyakit malaria. Sehingga dulu rumah-rumah itu di kampung-kampung itu setiap disemprot pakai DDT karena kematian di kampung Jogokarian waktu itu hampir tiap hari ada. Ya, kalau corona itu alhamdulillah malah belum ada yang kena. Iya, ya. Alhamdulillah. Ya. Kalau malaria kena. Kemudian orang kalau mau tidur harus pasang kelambu, kalau sekarang harus cuci tangan, pakai masker. Kalau dulu sama, pakai kelambu, menyulut obat nyamuk ya. Kalau sekarang disemprot disinfektan, kalau dulu disemprot DDT. Nah, ternyata karena orang tidak segera kembali ke jalan Allah, timbul krisis pangan, tidak ada beras, sangat terbatas. Sehingga waktu itu orang makan tidak bisa makan nasi, makan bulgur, makan katul, bahkan di daerah Gunung Kidul itu sampai orang makan bonggol pisang, batang pisang itu sebagai pengganti nasi karena tidak ada makanan. Krisis pangan yang sangat parah. Kemudian merebak penyakit tidak hanya malaria, kemudian beri-beri dan hongorudim, ya busung lapar di mana-mana. Kemudian berujung apa yang disebut dengan krisis politik 1965 dengan pemberontakan G30 SPKI. Dan kemudian pada waktu itu kebetulan Gunung Merapi di Jawa itu meletus. Ternyata meletusnya Gunung Merapi itu abunya bisa mengusir nyamuk malaria sehingga menjauh, jadi malaria tidak lagi jadi pandemi, ya mulai aman. Waktu itu juga masyarakat dilanda skubis, penyakit koreng seluruh badan. Habis meletus Merapi itu banjir lahar dingin, orang pada mandi di Sungai Code yang mengandung belerang itu sembuh. Setelah meletus Merapi itu terjadi pergantian rejim. Tahun 67 rejim Orde Lama tumbang, Orde Baru muncul, Pak Harto diangkat sebagai pejabat presiden. Nah, nampaknya kok seperti itu pola sejarahnya akan terulang. Jadi sekarang dimulai dari pandemi, terus mulai krisis ekonomi, krisis pangan. Kalau dulu usaha-usaha seperti batik, tenun itu bangkrut, itu kawasan Jogokarian, Prawiro Taman, Pekalongan ya, Solo itu usaha-usaha bangkrut, batik itu bangkrut. Sehingga mereka kemudian berganti hotel. Nah, sekarang hotel yang bangkrut ya karena sepi semuanya. Ya, nah ya, itu terulang. Nah, berulang ini ya? Merapi konon. Nah, mungkin Merapi juga sekarang ada tanda-tanda akan ada erupsi. Ya, juga Sinabung sudah erupsi lagi. Ini tandanya kurang satu, terangkatnya musibah itu pergantian rejim. Ya, kalau polanya terulang seperti 67. Kalau nggak ngambil pelajaran dari sejarah. Ya, itu pola sejarahnya begitu. Ini saya tidak bicara politik, saya bicara sejarah faktual yang terjadi. Dan pada saat itu karena masjid belum berfungsi untuk memberikan ketahanan ekonomi dan pangan bagi jamaahnya, maka tahun 66 sampai 67 itu yang terjadi pemurtatan terbesar dalam sejarah Indonesia, yaitu orang-orang miskin termasuk di kampung saya pada pindah Katolik, Kristen karena disantuni dikasih beras pada saat tidak punya beras ya. Dikasih bulgur waktu itu bukan beras, bulgur aja. Mau pindah agama. Nah, maka pengalaman itu yang kita lakukan, maka Jogokarian melihat ada pandemi ini, kita sudah melakukan upaya untuk ketahanan pangan bagi masyarakat. Ya, yang pertama kita melakukan penambahan frekuensi bantuan kepada orang yang terdampak pandemi secara ekonomi. Kalau biasanya kita membagi bantuan paket sembako hanya 480 KK. Di masa pandemi ini 2 kali lipat, hampir 1000 KK yang kita berikan. Setiap? Ya, kemudian juga lebih sering. Ya, kemudian yang kedua. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan? Ya. Pembagiannya sekarang, kapan? Dibagi per, itu biasanya kan hanya 15 hari sekali. 15 hari sekali? Biasanya, tapi di masa pandemi ini kita tingkatkan menjadi seminggu sekali. Seminggu sekali, kali 1000. Kalau biasanya
itu hanya 480, sekarang hampir mencapai 1000. Iya. Ditingkatkan karena ada orang miskin baru karena pandemi. Iya. Kemudian kita memberikan ruang usaha di masa pandemi ini bagi mereka yang kehilangan kegiatan usaha atau pekerjaan. Jadi di awal pandemi itu kita beli kain, kemudian warga yang mau mengisi kegiatannya di rumah menjahit masker, satu masker kita beri upah Rp1.500. Ternyata minimal satu keluarga itu membuat sehari 75 masker, bahkan ada yang sehari bisa 150. Jadi justru di saat mereka dirumahkan kehilangan pekerjaan penghasilan, masjid memberikan penghasilan lebih baik. Allahu Akbar. Ya. Kita juga menjahit baju hazmat, ya, sehingga teman-teman yang kerja di konveksi selama ini membuat seragam sekolah karena nggak ada orderan dan lain, kita orderi buat baju hazmat. Baju hazmat. Nah, kemarin bahkan kami bisa membantu pemerintah kota. Saya undang wali kota, kepala dinas kesehatan, kepala rumah sakit, kita undang ke Jogokaryan, kita beri bantuan APD itu 300 unit. Jadi masjid membantu pemerintah untuk penanggulangan COVID ini dengan membantu APD bagi petugas kesehatan. Ya. Kemudian ada pegawai-pegawai hotel yang menjadi chef itu, kemudian dia membuat bumbu dan dipasarkan, kita bantu pemasarannya melalui jejaring masjid. Ya, ini menjadi luas. Kemudian juga ada pengusaha batik yang datang ke masjid, itu dia dengan gemetar cerita di kantor masjid itu, Pak Ustadz gimana ini mau lebaran? Sebulan lagi biasanya kita lembur, ini karyawan malah kemungkinan akan kita rumahkan. Karyawan saya itu ratusan. Tapi bagaimana ini baju batik ini nggak akan bisa terjual. Saya bilang coba masuk masjid. Nanti ke kantor lagi ke sini, kantor masjid maksud saya. Begitu masuk saya tanya, bagaimana? Sepertinya biasa saja. Loh tidak ada yang luar biasa. Tadi kan karpet semuanya digulung. Ya, karena karpet Masjid Jogokaryan digulung, kemudian kita semprot dengan disinfektan 5 kali sehari, setiap 30 menit sebelum sholat. Maka orang yang datang ke masjid kan sekarang membawa sajadah sendiri. Ya. Artinya apa? Kebutuhan sajadah itu sangat tinggi. Kalau kita pakai sajadah buatan Timur Tengah, Turki, tebel, berat bawahnya dan agak susah untuk sering dicuci, batik itu saja dibuat sajadah batik. Masya Allah, alhamdulillah sebelum lebaran datang ke tempat saya cerita, Pak Ustadz alhamdulillah tidak hanya saya jadi merumahkan, malah lembur, sekarang ordernya ribuan sajadah batik itu. Alhamdulillah. Ya. Jadi peluang itu banyak. Jadi sekarang industri-industri besar tiarap. Para konglomerat yang hidup dari fasilitas-fasilitas negara, ya, itu sekarang tiarap. Jadi sebetulnya ekonomi rakyat yang berbasis masjid itu saatnya untuk bangkit. Ini sebetulnya Allah sedang memberi ruang, ya, memberi ruang besar ya. Maka ketika wali kota, wakil wali kota dari Polres, Kejaksaan, Denkovid datang ke masjid bertanya, Pak Ustadz kenapa ini nggak ditutup? Yang lain kan masjid disuruh tutup. Saya bilang, saya jadi ketua masjid ini mandatnya memakmurkan, bukan menutup masjid. Jadi masjid ini tidak akan saya tutup. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban kami melindungi jamaah, maka kita melakukan protokoler sesuai dengan protokol COVID-19. Iya. Dan kalau masjid kita tutup, masjid ini aktif bisa lebih kurang melibatkan 300 orang untuk bekerja secara langsung dan tidak langsung. Bahkan kami membuat sanitizer sendiri gratis, kita olah sendiri dari singkong kita buat etanol kita suling menjadi alkohol kita buat sanitizer. Jadi kita justru di masa COVID ini malah masjid bisa membuat alkohol, membuat sanitizer ya, dari singkong, memperkerjakan ibu-ibu mengupas. Artinya ini menjadi satu ruang kebangkitan kesadaran untuk menjadi produsen, tidak menjadi konsumen. Jadi ini tinggal gagasan dikembangkan. Nah, terakhir sekarang ini untuk menginspirasi ketahanan pangan, kalau nanti sekali lagi walanabluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju', lapar gitu, maka lantai 3 masjid di atap
lantai 3 masjid itu sekitar Kubah dengan teknik aquaponik, kita nanam padi sekarang dan memelihara ikan, nanam sayuran, nanam kangkung, padi, melihara ikan, nanam stroberi, ya. Dan itu nanti akan kita kembangkan ke gang-gang, ke lorong-lorong sampai ke rumah warga, sehingga kalau nanti terjadi krisis pangan, kita ini sudah antisipasi. Ya. Nah, karena tadi rumusnya itu al-khauf, al-ju', wa naqsi minal amwal wal anfus gitu. Jadi kita harus antisipasi, maka kami dorong jaringan masjid-masjid kami yang ada di desa, tanamkan, manfaatkan lahan yang ada untuk nanam bahan pangan dari Garut, singkong, ubi, apa saja tanam. Barangkali ada krisis pangan, masjid ini sudah menjadi gudang pangan gitu. Jadi jangan sampai terjadi seperti tahun 66 itu akhirnya misionaris yang masuk memberi bantuan makan kepada orang muslim dan berpindah agama. Jadi masjid itu harus menjadi kartu penyelamat bangsa ke depan ini. Ya, karena kalau lihat polanya 64-67 itu wabah penyakit, kelaparan, usaha bangkrut, krisis politik, ya, bencana alam, letusan Merapi, kemudian pergantian rejim, baru terangkat wabah. Jadi ini akan terulang atau tidak? Sepertinya kok begitu kalau dilihat ini sudah COVID, kemudian lihat alurnya sekarang ya. sudah alurnya hampir sama. Sudah mulai ada resesi. Ya, mungkin sebentar lagi akan terasa kekurangan, kesulitan pangan. Nah, ujungnya nanti sebelum terangkatnya COVID itu pergantian kekuasaan. Ini peristiwa yang pernah terjadi 64 sampai 67 ya. Ya, saya nggak tahu apa pola ini akan terulang. Gitu. Jadi sama sebetulnya. Ya. Baik, luar biasa, sangat mencerahkan Ustadz Jazir dan sangat praktis sekali. Nah, berarti sekarang ini masyarakat melihat potretnya Jogokarian ya, baik dari potret sejarah maupun potret praktiknya, ya, potret praktik yang sekarang sedang atau sebelum-sebelumnya sudah berjalan. Nah, satu lagi Ustadz Jazir sekarang, tolong tanamkan kekuatan sisi ruhiyah. Kan Ustadz Jazir bisa seperti ini, pasti ada motifnya, ada latar belakangnya, ada semangat yang melatar belakangi ini. Misalnya kalau kita lihat dalam sejarahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam menghadapi krisis, itu secara pribadi dicatat dalam sejarah, beliau merasa bertanggung jawab. Yang kedua, adil dalam mengemban penderitaan krisis dan memberlakukan keteladanan bagi umat. Kira-kira kalau dari pengalaman, kalau saya sih menangkapnya tadi karena Ustadz Jazir sudah punya pengalaman di Jogja pada masa itu ya, dan di Orde Lama kemudian terjadi pergantian. Untuk menyadarkan kembali umat Islam khususnya pada hari ini, semangat apa yang harusnya muncul dari para tokoh, dari para pengurus masjid, para asatid dan seterusnya? Ya, kalau saya itu belajar saja dari aspek sejarah karena saya sangat meminati sejarah ya. Jadi pola-pola kehidupan masyarakat itu kan ada rumus historisnya, ya, rumus historisnya. Jadi satu contoh begini, ya, krisis dimulai dari krisis moral sebetulnya. Ketika masyarakat mengabaikan rasa keagamaan. Misalnya kalau di Indonesia ini, para pendiri negara kan sudah sepakat meletakkan dasar negara kita itu ketuhanan yang Maha Esa. Dan Soekarno sebagai penggali Pancasila menjelaskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid. Jadi pidato Soekarno di dalam peringatan Nuzul Quran tahun 63 diulang dalam pidato beliau ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di dalam bidang ilmu tauhid. Soekarno menjelaskan begini, kepercayaan akan Tuhan yang satu itu, ketuhanan yang Maha Esa,
tidak lain ialah tauhid. Tauhid yang menjadi api yang menyala-nyala dan berkobar-kobar dalam Quran suci itu. Dan jikalau tauhid itu telah pula menyala-nyala dan berkobar-kobar pula dalam dadanya bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang tidak pernah mati. Nah, ketika Soekarno lalai merangkul PKI yang ateis dalam kabinetnya, akhirnya Soekarno menghadapi panggung kehinaannya sendiri dan kemudian turun. Ya, nah itu selalu begitu. Ya, hanya karena kepentingan politik dan ekonomi negara, prinsip dasar tidak diabaikan, ya, tidak diperhatikan. Membuat hubungan yang sangat erat dengan Cina waktu itu poros Jakarta-Peking. Maka ketika demo para mahasiswa dan pelajar kami tahun 66 itu kan seruannya, ya, Soekarno anjing Peking mahmilu kan, Soekarno tukang kawin mahmilu kan. Jadi Soekarno disebut anjing Peking karena menempelkan kepentingan besar bangsa dan negara ini kepada Cina yang komunis waktu itu, yang berpusat di Peking. Ya. Nah, jadi ketika sekali lagi pola ini akan berulang. Ketika kita tidak memegang teguh komitmen, pasti yang terjadi adalah kehancuran. Oleh karena itu, kita melihat situasi seperti ini, krisis moral ketika para pemimpin negara mengabaikan agama, menyudutkan ustadz-ustadz, membiarkan para penista agama leluasa, ya seperti dulu Bung Karno itu sampai ya menganggap yang menolak komunis masuk dalam kabinet dianggap komunistofobia, dicaci maki di panggung-panggung politik. Ya lewat koran-koran, karena dulu belum ada media massa, belum ada pendengung atau buzzer gitu ya. Itu dicaci sampai di penjara. Ya, Buya Hamka, Muhammad Natsir, Muhammad Rum, Kasman Singoti Mejo, ya Haji Isa Ansori, ya semua tokoh-tokoh EZ Mutakin semuanya masuk dalam penjara. Kemudian organisasi yang teguh dan menolak pelanggaran dasar negara dengan merangkul PKI itu dibubarkan, Masumi misalnya. Ya, maka Allah meningkatkan krisis moral ini ke krisis ekonomi susah. Ya, pada waktu itu Indonesia mengalami krisis ekonomi. Didatangkan wabah lagi, malaria, Homorudin, ya, Sukubis, beri-beri. Setelah itu krisis pangan Aljo, ya, kita gagal panen, banyak tikus di mana-mana, impor beras nggak ada, disekat oleh Amerika. Ketika Vietnam dan Thailand panen raya padi tidak boleh masuk ke Indonesia, kita nggak ada beras. Sampai pegawai negeri waktu itu dibuatkan beras tiruan namanya tekad, telo, kacang, jagung digiling, dibentuk beras tiruan, dibagi sebagai beras bagi pegawai negeri waktu itu karena tidak ada beras sesungguhnya. Ya, ngambilnya pakai kupon, maka muncul istilah beras kupon. Jadi polanya selalu begitu. Ketika lalai pada agama, menistakan ulama, memojokkan ini, memberi ruang pada orang-orang yang benci agama, maka pasti Allah akan mengingatkan. Muncullah kemudian krisis berupa penyakit, kemudian krisis pangan, kebangkrutan ekonomi, ya. Waktu itu kemudian nanti akan berujung krisis politik. Kalau sudah nggak bisa diingatkan lagi, ya tadi rejimnya harus diganti. Nah, oleh karena itu kita yang ada di bawah ini harus memikirkan masyarakat yang akan terdampak. Maka masjid harus jadi kartu penyelamat, karena kalau tidak akan terjadi terulang seperti pada masa dulu, akhirnya misionaris yang mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Tidak boleh terulang, maka masjid harus dari sekarang harus merintis itu. Jadi semua kas masjid, dana yang ada di masjid sekarang harus dimobilisasi untuk menghasilkan ketahanan pangan.
kalau 6 atau 7 bulan atau 1 tahun ke depan terjadi krisis betul, kita sudah siap. Jangan sampai nanti misionaris yang memanfaatkan kesempatan ini. Nah, saya kira itu motivasi yang kita bersikap karena kita pernah mengalami. Ya, saya mengalami dan saya membaca sejarahnya. Jadi hal inilah yang kemudian membangun kesadaran. Kok sepertinya gejalanya akan begitu. Gitu. Baik. Pada saat itu Ustadz Jazir ada gejala ini juga nggak dari krisis moneternya selain krisis pangan pada masa itu? Terjadi krisis moneter juga nggak pada saat itu? Jadi dulu diawali dengan pada masa itu terjadi krisis moneter atau tidak? Krisis moneter terjadi nggak pada masa itu? Oh iya, betul. Jadi krisisnya itu diawali kemudian krisis ekonomi. Jadi gini, waktu itu beras itu yang semula harganya hanya 26.000 1 ton, 26.000 itu 1 ton. Karena saya ingat pada waktu itu saya ikut bapak saya membeli sepeda Gazelle baru, itu harganya 26.000, itu sama dengan 1 ton beras C4. Ya, jadi waktu itu. Nah, setelah terjadi krisis itu, beras itu kemudian menjadi 300. Artinya nilai uang itu sangat tidak berharga. Anjlok ya. Jadi sebelum terjadi itu, saya sekolah TK ya, itu masih bisa dikasih uang saku itu Rp0,5. Itu sudah bisa beli singkong atau sate ya, 1 tusuk. Ya. Kemudian uang Rp1 pun nggak ada, menjadi paling kecil waktu itu Rp5. Ya. Jadi itu ya luar biasa ya. Mungkin tidak hanya resesi, tapi itu depresi ya. Depresi juga. Ya. Jadi pengusaha-pengusaha kemudian gulung tikar. Jadi bapak saya dulu pengusaha badai, pengusaha tenun, kemudian sudah tidak bisa usaha apa-apa karena jualan juga nggak laku, nggak ada yang beli, ya karena untuk beli pangan saja susah. Baik. Ya jadi Ustadz Jazir, itu selalu diawali. Ustadz Jazir, saya mau bertanya. Ketika seorang pemimpin. Sekarang kita ke masyarakatnya sekarang. Apa yang dilakukan oleh masyarakat pada masa itu dalam rangka mempertahankan dirinya secara pangan, baik di tingkat masjid kah, atau di tingkat desa kah, atau di tingkat ormas kah? Apa yang dilakukan pada masa itu, Ustadz Jazir, untuk menjaga ketahanan pangan mereka? Pada masa itu masyarakat tidak melakukan upaya itu karena dicekoi pidato-pidato Bung Karno bahwa ancaman nekolim Malaysia ya, sehingga malah ganyang Malaysia kan gitu ya. Tiap hari demo gantung Tengku Abdurrahman. Ya awal-awal ya semangat, tapi lapar lama-lama susah. Akhirnya yang didemo akhirnya Bung Karno karena beras mahal, muncullah Tritura gitu loh. Ya. Jadi itu pengalihan isunya ke sana ya? Itu dimobilisasi untuk ya, pengalihan isu ya. Masyarakat itu tidak malah digerakkan untuk produktif pangan, tapi diagitasi untuk membela pemimpin sampai muncullah semboyan pejah gesang derek Bung Karno misalnya gitu. Jadi pencitraan Bung Karno itu hebat, pokoknya hidup mati ikut Bung Karno. Jadi dulu lewat media-media yang ada ya, koran, radio, kalau sampai ada lagu ya yang sangat populer pada waktu ini dinyanyikan oleh penyanyi remaja yang terkenal Lilis Suryani itu ya. Lagunya judulnya Bapak Kami Soekarno ya, lagunya luar biasa ini ya. Laguku ini akan ku persembahkan pada Paduka yang agung serta mulia. Nah jadi justru rakyat lapar itu diajari untuk membenarkan semua langkah pimpinan. Pemimpin besar revolusi,
Ya, jadi bukan disadarkan ini mau krisis, ayo produksi pangan, ayo tidak, tapi ayo bela Bung Karno. Bung Karno diancam oleh Amerika, Bung Karno diancam Nikolib, Bung Karno gitu. Kalau sekarang pemimpin tuh diancam oleh khilafah, mungkin sama lah kira-kira gitu. Jadi maka tidak boleh bodoh kita. Maka biarlah itu panggung buzzer begitu, kita gerakkan masyarakat untuk ketahanan pangan. Kalau sampai meningkat dari krisis pandemi ini, al-khauf kekurangan pangan, maka masjid tidak usah peduli dengan ya dengungan-dengungan itu, bangun kekuatan pangan, daulat ekonomi rakyat. Itu nanti rakyat dijelaskan, ya. Jangan larut oleh pencitraan. Gitu. Wah, luar biasa nih Ustaz Jazir. Ini sifatnya tutur sejarah, tetapi sangat gamblang dan kayaknya mengalir. Artinya Ustaz Jazir tidak melakukan proses cocok logi, dicocok-cocokkan, tidak. Memang alurnya sedemikian rupa ya. Artinya Ustaz Jazir juga nggak ngarang-ngarang diloncat-loncatkan biar cocok-cocok pada hari ini gitu, nggak sengaja dicocok-cocokkan ya. Saya hanya bicara fakta yang kita alami ya, yang kemudian benar-benar terjadi gitu ya, tahapan itu. Jadi ketika mulai terjadi pandemi itu, makanya saya langsung membuat maklumat di masjid. Jadi masjid ini tidak akan kita tutup, masjid akan melakukan protokoler begini, ya, karena kemungkinan akan terjadi nanti. Jadi saya bacakan surat Al-Baqarah 55, antisipasinya apa? Karena pengalaman dulu terjadi seperti itu. Maka masjid-masjid yang lain masih gugup, kami sudah melakukan karena dari awal pandemi ini kita sudah membaca kok sepertinya kok alurnya masih seperti alur seperti itu gitu. Iya. Baik, berarti tidak pakai jas merah di sini ya? Jas merahnya dilupakan. Ya, jas merah jadi dilupakan. Saya kira inilah yang kita sering lupa, bahwa pengalaman masa lalu itu tidak pernah kita pelajari dengan baik. Ya. Oke, terakhir Ustadz Jazir, kira-kira nih belajar dari sejarah dengan situasi yang dulu, tentu lebih mudah bagi Ustadz Jazir mengajak umat hari ini harus melakukan langkah-langkah gerakan ekonomi seperti apa konkretnya. Kira-kira selain yang dicontohkan tadi, yang sudah dikerjakan oleh Ustadz Jazir bersama Jogo Karian, mana kira-kira yang bisa diduplikasi secara mudah, secara sederhana oleh umat, baik di tingkat masjid, majelis taklim, komunitas-komunitas, agar kita memiliki ketahanan pangan bersama, sehingga akidah kita kuat, ibadah kita juga semangat, akhlak kita juga terjaga, pendidikan juga terus meningkat, perceraian tidak bertambah. Ya, yang pertama begini, jejaring masjid ini dibangun kerjasama. Kas-kas masjid yang ada di perkotaan yang banyak, kalau perlu bekerja sama dengan masjid-masjid yang ada di kampung, di desa, yang punya lahan, atau jamaah masjid yang di desa punya lahan, tanami tanaman komoditas pangan. Ya, jangan disimpan uangnya, lahirkan produktivitas di situ. Ya, kemudian yang kedua, lakukan upaya mengolah pangan menjadi tahan lama. Jadi misalnya menghasilkan umbi, misalnya singkong atau apa, dibuat produk pangan dari situ melalui olahan yang diolah oleh masyarakat sekitar masjid itu. Iya. Nanti dijual di jaringan masjid di perkotaan, ya. Karena modal ada di kota, potensi alam ada di desa, potensi tenaga kerja murah ada di desa. Selama ini kan masjid sendiri-sendiri, ya, masjid yang menyimpan kas banyak, sementara masjid di desa sepi, nggak ada jamaahnya karena tidak menghasilkan apa-apa. Mungkin ketika masjid ini kerjasama, jamaah masjid di desa yang nganggur bisa memanfaatkan tanah-tanah yang tidur, tanah-tanah yang nganggur untuk produktif, modalnya dari kas masjid yang ada di kota. Iya. Jadi saya kira
Ustadz Bahtiar bisa menggerakkan melalui jejaring masjid yang ada di kota ini. Ayo pilih desa-desa mana untuk meningkatkan produktivitas pengolahan ya. Nah, ini yang kami lakukan sekarang ini, jejaring masjid. Ya alhamdulillah kita malah sekarang ini ada pengusaha rumah potong ayam yang mau mewakafkan 1 bulan itu 12 ton sampingan, jadi kepala, usus, hati ampela, ceker. Nah, itu mau kita coba olah menjadi olahan pangan yang bisa nanti dijual di masjid-masjid sehingga masyarakat itu bisa membeli pangan bergizi yang enak dan murah gitu. Iya, luar biasa. Ya, kemudian kalau bisa ini dalam skala besar saya kira Ustadz Bahtiar bisa menghimpun bagaimana kita bisa membangun pabrik pakan ternak. Karena petani jagung ini kalau jual jagung lagi panen raya kayak musim seperti ini hanya 4.000 jagung bibel 1 kilo. Kalau itu kita olah jadi pakan itu harganya bisa berlipat-lipat ya. Sementara peternak ayam jadi orang kita juga. Nah, saya kira jaringan masjid untuk membangun ya basis pangan ini itu yang harus dilakukan dalam skala yang lebih besar. Saya membuat prototipe dalam skala yang kecil-kecil, tapi real kita lakukan. Ini kalau mau dibesarkan kan istilahnya tinggal dikopi dalam ukuran yang besar. Kalau modalnya besar, jaringan lebih luas, ini bisa. Sehingga kita tidak lagi bergantung nanti pada taipan-taipan itu, ya, tetapi nanti akan lahir pengusaha-pengusaha dari masjid. Makanya saya sering sampaikan begini, umat Islam ini menjadi lemah karena melakukan bid'ah yang paling besar, yaitu meninggalkan dunia perdagangan. Dulu para nabi, sahabat itu berdagang ya, terutama tekstil sama pangan kan gitu. Ya. Jadi Utsman bin Affan itu menjadi wali kota Madinah, menjadi pedagang yang kaya karena dia berdagang gandum dan bahan pangan. Abu Ayyub Al-Ansori kan demikian juga, pengusaha pangan yang besar. Nah, sementara ini sekarang pangan kita di tangan siapa? Gitu. Nah, ini saya kira harus ada gerakan, paling tidak pangan dan sandang itu harus di tangan pengusaha muslim. Itu. Ya. Luar biasa, terima kasih banyak Ustadz Jazir, sudah sangat banyak sekali masukannya dan ini saya kira kalau dikerjakan sudah cukup besar dan mudah-mudahan kita bisa kopi darat langsung praktik saja setelah mendapatkan informasi dari Ustadz Jazir. Jadi saya di Jakarta, Ustadz Jazir di Yogyakarta, bisa masuk ke desa-desa, mudah-mudahan bisa langsung connect aja lah. Dengan dana berapa bisa langsung jalan gitu ya, Ustaz Jazir? Insya Allah. Ya, artinya jangan usah capek-capek membuat yang baru, yang sudah ada dulu, kita dukung dulu, kan gitu. Pokoknya ambil, tiru, dan modifikasi yang lain. Yang sudah ada dulu kita jalankan. Baik, Ustaz Jazir, mudah-mudahan setelah ini langsung praktek kita. Insya Allah. Sebab kalau sudah kelihatan hasilnya dan kita bisa amanah, jujur, terbuka, ya umat dengan sendirinya akan ikut gitu. Bukan begitu Ustaz Jazir? Insya Allah, ini tadi seperti ketika kita rintis tiba-tiba ada pengusaha yang mau wakaf tadi. Saya setiap bulan 12 ton. Gitu. Ya. Coba, ya datang sendiri itu nanti kalau saya lihat hasilnya. Baik, insya Allah setelah ini kita akan langsung. Mudah-mudahan kita bedah mulai dari mana? Yang paling ringan, yang paling mudah saja. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Jazir, silakan lanjutkan acara Muslim United. Salam hormat dari saya. Salam dari Ustaz Abdul Somad. Iya. Ustaz Abdul Somad tadi titip salam untuk Ustaz Bahtiar. Waalaikumsalam. Salam saya juga buat beliau. Salam hormat, salam cinta. Buat Ustaz Abdul Somad. Terima kasih Ustaz Jazir. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat yang berbahagia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika terjadi krisis secara pribadi, beliau langsung bertindak dengan 2 langkah. Langkah pertama adalah merasa bertanggung jawab. Dan yang kedua adalah andil dalam mengemban penderitaan krisis dan memberlakukan keteladanan diri bagi umat. Ini salah satu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Nah, melihat dan mendengar cerita dari Ustaz Jazir tadi,
Saya kira ini sudah cukup mencerahkan dan nggak usah berpikir banyak. Ayo segera bergerak dan bismillah. Mudah-mudahan saya akan coba ngobrol nanti setelah acara ini. Apa yang bisa kita kerjasamakan dan umat boleh ikut. Di penghujung acara saya ingin sampaikan 5 langkah terapi krisis ekonomi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab sebelum kita masuk ke Ustadz Suban. Ya, yang pertama yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah tindakan Umar sebagai pribadi di masa krisis. Yang kedua menerapkan manajemen krisis. Dan yang ketiga cara-cara material menghadapi krisis. Kemudian yang keempat cara-cara maknawi menghadapi krisis. Dan pemberlakuan pengecualian di masa krisis atau exception. Misalnya tentang hutang, tentang gaji, tentang hukuman. Ada pengecualian-pengecualian pada masa itu dan sejarah sangat lengkap mencatat itu. Baik, kita ingin masuk juga ke Ustadz Suban. Assalamualaikum Ustadz Suban. Suaranya belum terdengar ke sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang terdengar. Apa kabar Ustadz Suban? Terputus kita tadi jaringan. Alhamdulillah ya, tadi sempat terputus ya Ustadz. Iya, Ustadz Suban. Ustadz Suban kan pelaksananya nih, eksekutif di lapangannya nih. Ya. Di Masjid Jogokarian. Betul. Nah, yang tadi kan yang disampaikan oleh Ustadz Jazir kan konsep-konsep sebagai seorang senior yang membuat konsep. Nah, bagaimana kesuksesan itu bisa terlaksana di lapangan? Mungkin Ustadz Suban bisa cerita. Ya, kalau sebenarnya saya ingin bicara tentang prinsipnya dulu ya. Bahwa masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi itu sebenarnya sudah menjadi perintah di dalam Al-Quran. Artinya bagi pengurus takmir itu di dalam menjalankan upayanya memakmurkan masjid itu sudah ada perintahnya. Surat At-Taubah ayat 18 itu. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Yang saya garis bawahi adalah wa ataz zakah. Nah, artinya bahwa pengurus takmir itu tidak hanya berpikir tentang bagaimana ibadah sholat saja yang dilaksanakan, tetapi bahwa masjid harus menjadi pusat ketahanan ekonomi. Dengan apa? Dengan zakat itu tadi. Nah, prinsip inilah yang kemudian menjadi pegangan bagi pengurus takmir bahwa kewajiban kita adalah membangun ekonomi masyarakat ini menjadi kuat. Nah, pada tingkat aplikasinya kami sebagai orang yang di lapangan ya, yang kemudian menjalankan konsep-konsep yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Jazir. Yang pertama bahwa kita di dalam mengaplikasikan konsep-konsep itu harus membangun kesadaran dulu bahwa masyarakat untuk diajak ke masjid untuk sholat itu mereka harus berdaya dulu, artinya apa? Problematika masyarakat kita, terutama mereka yang menengah ke bawah, atau kalau di dalam konsep zakat itu mereka yang berhak itu adalah fakir, miskin. Nah, artinya dari 8 golongan itu 7 golongan diantaranya kan mereka adalah orang-orang yang lemah secara ekonomi. Nah, jangan sampai kemudian masyarakat itu kemudian hanya disibukkan atau waktunya habis tidak mau ke masjid karena kekurangan ekonomi. Kita ingat ada pendapat bahwa kefakiran itu akan membawa kekufuran kan itu. Artinya kekurangan ekonomi itu bisa membawa
kekafiran seseorang. Maka ini harus menjadi prinsip. Nah, oleh karena itu siapapun yang ada di dalam tanggung jawab dakwah takmir Masjid Jogokarian, yaitu adalah masyarakat Jogokarian, terutama mereka orang-orang yang lemah secara ekonomi, harus dibantu. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari zakat itu. Nah, maka kemudian aplikasi yang implementasinya adalah kita harus tahu siapa fakir miskin, siapa yang berhak. Maka yang kemudian kita lakukan setiap periode kepengurusan itu adalah pendataan, sensus. Nah, masyarakat itu kita datakan, orangnya sudah jelas, wilayah dakwahnya adalah Kampung Jogokarian, sasaran dakwahnya adalah masyarakat Jogokarian, cuman kita perlu tahu siapa yang berhak. Maka perlu kemudian kita melakukan pendataan. Nah, data itu menyangkut penghasilan. Ya, artinya kita bisa tahu keluarga-keluarga mana yang memang berhak untuk menerima. Dilihat dari penghasilan setiap bulannya berapa. Oh, kalau ini termasuk penghasilannya kurang dari UMR atau UMK, berarti dia masuk keluarga miskin. Berarti dia termasuk orang yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan ekonomi. Ada yang mendapat. Kemudian dari data fakir miskin ini kita masih pilah lagi. Ada mereka yang memang mungkin tidak mampu untuk kita berdayakan secara produktif. Misalnya orang-orang jompo, ya orang-orang yang sudah tua. Ini yang kemudian harus kita santuni berupa santunan yang sifatnya konsumtif. Nah, tetapi di antara mereka ada juga yang kemudian mungkin dilihat dari sisi latar belakang pendidikannya, pengalamannya. Oh, berarti ini mereka masuk fakir miskin, tetapi mungkin mampu untuk diberikan seperti pancing atau bantuan modal atau pelatihan usaha. Ya, seperti tadi ada peci batik, ada catering, ada kuliner dan sebagainya. Nah, kemudian dipilah-pilah. Nah, mereka yang produktif kemudian zakat itu kemudian kita berikan berupa bantuan modal, pelatihan kewirausahaan, dan bahkan kemudian membantu di dalam hal pemasaran. Nah, aplikasinya seperti yang digambarkan oleh Ustadz tadi. Nah, artinya begini, zakat yang kemudian kita himpun ini betul-betul mampu untuk memberdayakan masyarakat Jogokarian, terutama mereka yang kurang mampu, sesuai dengan porsinya masing-masing. Mereka yang tidak mampu tetapi tidak berdaya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya produktif, berarti mereka harus menerimanya sesuatu yang sifatnya konsumtif. Tetapi mereka yang mampu untuk diberdayakan secara produktif, kita berikan bantuan modal, pelatihan kuliah dan lain sebagainya, supaya mereka kemudian menjadi berdaya. Nah, prinsipnya seperti itu. Maaf, kurang jelas. Ya. Oh, ya. Baik, terima kasih Ustadz Subhan. Ya. Atas masukannya, dan insya Allah mudah-mudahan nanti setelah ini kita bisa kontak-kontak lagi. Karena kita sudah di penghujung waktu. Ya. Terima kasih Ustadz Subhan. Assalamualaikum. Sama-sama Ustadz Bastian Hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dedan mendengar pengalaman-pengalaman nih, apa kesannya? Pertama, tercerahkan. Tercerahkan. Ya. Yang kedua juga bisa jadi oleh-oleh paling tidak buat masjid di kampung-kampung saya. Ya. Apalagi nanti bisa dipotong nih videonya yang tadi-tadi itu. Iya, bisa sekali kan, nanti di-download ya. Nah, siapapun bisa menonton setelah ini. Potongan-potongan ini bisa dinikmati. Menarik sekali memang. Jadi mungkin begini, di tingkat saya di Jakarta karena Allah takdirkan, kok yang saya terbetik tuh tadi dari Ustadz Jazir, ini saatnya kita mengendalikan pangan kita sendiri. Yeah. Ini sebuah kata yang saya tangkap
Dan ini harus terjabarkan secara baik di tingkat manajemen. Ditambah dengan rekrutmen orang-orang yang sevisi untuk bisa mengerjakan ini. Dan ini momentum pada saat gurita-gurita ini sedang lemah, ya, kita kuatkan ini rakyat supaya mereka tidak lagi dibawa cengkeraman para rentenir dengan kaki-kaki guritanya itu. Sehingga ketika rakyat kuat dia bisa melepaskan diri dari cengkeraman gurita-gurita yang disebut taipan-taipan tadi yang menguasai pangan kita. Nah, kalau pangan kita sudah kuasai, ini sebuah langkah besar. Kalau Ustaz Jazir tadi bilang naik ke papan atau ke sandang. Sandang kita kuasai saat ini. Kalau kemarin misalnya sewa ruko, sewa tempat di Tanah Abang mahal, di Tamrin City juga mahal, sekarang bisa produksi dari rumah sendiri. Dari kontrakan rumah sendiri. Atau bikin gudang kecil sendiri dan itu sudah dijalankan lewat online. Di mana setiap kita atau setiap keluarga dilatih untuk membuat sandang sendiri. Maka masa sorban saja mesti impor, masa sejadah aja mesti impor, kan gitu. Harusnya kita bisa ekspor. Apalagi baju, celana dan sepertinya kita sudah bikin sendiri. Nah, saya kira dengan banyaknya juga teknokrat-teknokrat kita, semangatnya tinggal dikembalikan. Itu jangan sampai pesawat terbangnya Pak Habibie jadi bangkai dan tinggal di museum. Harusnya itu dikeluarkan dari museum dan proyek itu harus diteruskan. Sebab Indonesia bukan cuma bisa memenuhi sandang dan pangannya atau papannya saja. Bisa mengekspor tiga-tiganya bahkan sampai ke tingkat teknologi tinggi. Belum lagi ketersediaan sumber bahan bakunya yang luar biasa. Nah, sahabat-sahabat yang berbahagia, ini sebuah inspirasi besar dan kita belum bicara mendalam tentang ayat, baru 2 ayat ya, Al-A'raf dan Al-Baqarah yang disampaikan tadi itu. Betul. Insya Allah besok kita juga akan tetap membahas tentang ayat-ayat siaga resesi ekonomi supaya semakin terbentang kemudahan jalan dan kita berbagi. Dan saya juga langsung action, setiap ada yang saya dapatkan informasi seperti ini, saya akan tindak lanjuti insya Allah. Nggak boleh kelamaan mikir. Ini waktunya untuk action. Baik Ustaz Dedan, silakan dikasih konklusi terakhir dan ditutup dengan doa. Ya, tadi Ustaz mengutip tentang apa yang dikatakan Umar bin Khattab kepada umat saat terjadi krisis ekonomi. Dan tadi saya mendengar cerita dari Ustaz Jazir tadi, kenapa krisis pangan bisa terjadi itu diawali dari krisis moral. Itu saya tangkap 3 hal, sebagaimana yang disampaikan Umar bin Khattab. Pertama, krisis ekonomi terjadi karena banyaknya perzinahan. Yang kedua, krisis ekonomi terjadi karena banyaknya hakim-hakim yang jahat, yang zalim. Dan ketiga, banyaknya pemimpin-pemimpin yang tidak adil. Dan itu semua ternyata bisa diantisipasi ketika masyarakat sebagai ahlul qura, sebagai individu yang hidup di suatu negeri itu bangkit tanpa bergantung kepada kebijakan-kebijakan dari atas yang karena memang kebijakannya dalam tanda kutip bisa jadi sudah zalim. Tetapi secara mandiri membangun ketahanan pangan. Itu barangkali Ustaz yang bisa saya tangkap. Mudah-mudahan kita semua diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun juga Quran pasti solusinya. Dan kita harus yakin itu. Dan malam hari ini kita baru dapat 2 ayat tetapi ketika diimplementasikan luar biasa. Insya Allah tunggu ayat-ayat siaga resesi ekonomi besok hari insya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih para sahabat, dan bangkit, ayo kita kendalikan pangan kita sendiri dan kita makan yang kita produksi sendiri. Insya Allah tugas kita cuma memulai, Allah yang akan menyempurnakan semua cita-cita kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.